Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Abdul Aziz Ali Rosyidin, Laili Usdiana, Philip Juandito, Nurul Fatihah, Sofia Nurjana, serta Bintang Hidayah Muslimah. Kami akan membawakan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Dasar Biopsikologi Emosi dan Perilaku Agresi dengan dosen pengampu Ibu Lailatul Fitriah, MPSI, psikolog. Berikut penjelasannya. Emosi. Emosi adalah suatu stimulasi yang melibatkan perubahan pada tubuh dan wajah, aktivasi pada otak, penilaian kognitif, perasaan subjektif, dan kecenderungan melakukan suatu tindakan yang dibentuk seluruhnya oleh peraturan-peraturan yang terdapat di suatu lingkungan. Jenis-jenis emosi ada 3, yaitu 1. Takut, 2. Marah, dan yang ketiga cinta. Beberapa teori tentang emosi yang pernah dikemukakan oleh para ahli yakni: pertama, ada teori emosi 2 faktor oleh Schenker dan Singer, yang dimana mereka menyatakan kalau emosi itu berorientasi pada rangsangan. Yang kedua, ada teori emosi oleh James Blanch, yang mana mereka menyatakan kalau emosi timbul setelah terjadinya reaksi psikologik. Yang ketiga adalah teori emergensi oleh Cannon, di mana dia mengatakan kalau gejolak emosi itu menyiapkan seseorang untuk mengatasi keadaan yang genting. Keempat, ada teori kepribadian oleh Jill Lincoln, di mana beliau mengatakan kalau emosi merupakan suatu aktivitas pribadi, di mana pribadi tidak dapat dipisahkan dalam jasmani dan psikisnya. Fungsi emosi. Fungsi emosi yang pertama yaitu sebagai pembangkit energi. Yang kedua, pembawa informasi, dan yang ketiga yaitu sebagai pembawa pesan dalam komunikasi interpersonal. Agresi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, agresi adalah perbuatan bermusuhan yang bersifat menyerang secara fisik maupun psikis kepada pihak lain. Agresi merupakan tindakan kasar akibat kekecewaan dalam mencapai pemuasan atau tujuan yang dapat ditujukan kepada orang lain atau benda. Perilaku agresi sebagai perilaku yang niatnya untuk menyakiti orang lain, baik secara fisik maupun secara psikologis. Perilaku agresi sepertinya telah menjadi sesuatu hal yang sangat biasa terjadi pada kehidupan sosial individu saat ini. Aspek-aspek perilaku agresi. 1. Physical aggression, yaitu tindakan agresi yang bertujuan untuk menyakiti, mengganggu, atau membahayakan orang lain melalui respon motorik dalam bentuk fisik seperti memukul, menendang, dan lain-lain. Yang kedua, verbal aggression, yaitu tindakan agresi yang bertujuan untuk menyakiti, mengganggu, atau membahayakan orang lain dalam bentuk penolakan dan ancaman melalui respon vokal dalam bentuk verbal. 3. Anger merupakan emosi negatif yang disebabkan oleh harapan yang tidak terpenuhi dan bentuk ekspresinya dapat menyakiti orang lain serta dirinya sendiri. 4. Hostility, yaitu tindakan yang mengekspresikan kebencian, permusuhan, antagonisme, ataupun kemarahan yang sangat kepada pihak lain. Tindakan ini cenderung tidak kasat mata, seperti cemburu, iri, dan curiga. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perilaku agresi terdiri dari frustasi, perasaan atau pikiran negatif, atau biasa disebut dengan inferiority feeling, pengalaman masa kecil, konflik keluarga, dan ada juga terdapat pengaruh dari kelompok atau geng. Kaitan perilaku dengan emosi yaitu hubungan kematangan emosi dengan perilaku agresi, yakni semakin tinggi kematangan emosi, maka semakin rendah pula perilaku agresi subjek. Semakin rendah kematangan emosi, maka semakin tinggi pula perilaku agresi subjek. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kurangnya atau salah pengucapan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.